Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Akbari, asal instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kali ini, saya akan menyampaikan pentingnya moderasi beragama sebagai tugas PKDP PTP UIN Sunan Gunung Jati tahun 2026. Moderasi beragama adalah memilih sikap yang moderat dalam beragama, dan sikap moderat adalah memilih jalan pertengahan, yang mana itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا." Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat yang lainnya, di surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu, wahai umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kedua ayat di atas kita mengetahui bahwa menjadi umat yang wasata atau moderat adalah jalan dan sikap beragama untuk sebaik-baiknya umat, yaitu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana untuk dapat bersikap moderat dan menjunjung tinggi moderasi dalam beragama? Ada setidaknya dua cara. Yang pertama adalah dengan menjalankan syariat agama dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan cara-cara yang santun, cara yang lembut dan hikmah, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran dan seperti yang dijunjung tinggi oleh Nabi yang rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan cara yang kedua agar kita dapat menerapkan sikap moderat dalam beragama adalah dengan membekali ilmu dengan bekal yang cukup. Bekali ilmu diri kita dengan ilmu agama yang diambil dari sumber-sumber yang kredibel, yaitu adalah mereka ulama al-amilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Apa? Mengajak seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basirah, dengan ilmu, dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Lalu seorang tabi'i yang bernama Muhammad ibn Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa engkau belajar agama tersebut. Dan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama moderat abad ini, mengatakan dalam kitabnya Fiqh Sirah bahwasanya agama Islam dalam akidahnya, keyakinannya, dan sikap beragama berdiri di atas wasatiyah atau moderasi,
Dan untuk menjadi moderat, perlu berbekal ilmu pengetahuan agama dengan mempelajarinya dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya, yaitu mereka, para ulama, untuk kita jadikan sebagai batas dan timbangan agar kita tidak bersikap ekstrim atau bahkan memahami moderasi dengan pemahaman yang salah. Semoga dengan memahami moderasi beragama dengan pemahaman yang benar, kita dapat mewujudkan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara dengan damai dan tentram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.